Universitas Negeri Padang, program studi seni budaya hari ini Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di SMA Negeri 1 Padamara kelas 12 MIPA 4. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah, semangat sekali hari ini. Walaupun panas melanda desa Padamara, tapi kalian tetap semangat. Mas Irfan, silakan dipimpin doa untuk mengawali kegiatan hari ini. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Irfan. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Ada. Oke, kalau begitu saya cek hadirannya satu persatu. Aditya, Afifah, Anas, Arina, Kasanda, Jamal, Stefan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran PBL. PBL itu problem based learning. Kalian harus menyelesaikan masalah. Peserta didik atau kalian dapat menganalisis prinsip, fungsi, manajemen pergelaran tari, mengkategorikan kepanitiaan pergelaran tari, serta merancang kepanitiaan atau merancang manajemen pergelaran tari. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian mempelajari tentang apa? Yang kalian praktikkan kemarin, membuat tari kreasi atau merancang tari kreasi. Masih ingat tahapannya? Masih. Apa saja yang pertama? Eksplorasi. Yang kedua? Kemudian? Seleksi. Yang terakhir, improvisasi. Hari ini kita lanjutkan tentang manajemennya. Kalian sudah membuat tarian, kalian juga harus bisa memanajemen sebuah pergelaran tarinya. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Nanti sebelum kita masuk materi akan ada pretest atau kalian mengerjakan soal untuk mengukur kemampuan kalian. Dan nanti di akhir pembelajaran juga akan ada post test, ada pretest, juga ada post test. Itu. Kemudian sebelum masuk ke pretest, untuk melatih konsentrasi kalian, silakan kalian berdiri sebentar di depan buku kalian masing-masing. Kalau Bu Guru bilang Talina,
pergelaran tari. Tujuan pembelajarannya tadi sudah saya sebutkan. Nanti kalian harus bisa menganalisis prinsip, fungsi, manajemen pergelaran tari. Nanti juga kalian harus bisa mengkategorikan macam-macam kepanitiaan. Nanti juga kalian harus bisa merancang kepanitiaan pergelaran tari. Selanjutnya pengertian manajemen pergelaran tari. Silakan dibaca yang keras, Mbak Isya. Pengertian manajemen pergelaran tari menurut bahasa Inggris ditulis manajemen dan dari kata kerja to manage. Berasal dari bahasa Latin maneggiare atau dalam bahasa Italia manegio yang artinya mengurusi, mengendalikan atau menangani. Menurut Mary Parker, manajemen seni adalah suatu pekerjaan melalui orangnya. Jadi menurut kalian, manajemen pergelaran tari itu apa? Manajemen pergelaran tari. Kalau manajemen kan tadi artinya mengurusi, mengendalikan, menangani. Nanti kalau pergelaran tari berarti apa? Mengurusi pergelaran tari. Ya, mengurusi pergelaran tari yang akan dilaksanakan atau ditampilkan. Itu yang disebut dengan manajemen pergelaran tari. Pertanyaan? Ada ya? Nah, di dalam manajemen pergelaran tari harus ada prinsip-prinsip yang dipegang oleh orang-orang yang akan melakukan manajemen tersebut. Yang pertama, pembagian kerja. Apa itu prinsip pembagian kerja? Oke, Mas Anas, pembagian kerja. Penempatan orang sesuai dengan keahlian atau minatnya. Penempatan orang sesuai dengan keahlian atau minatnya. Maksudnya bagaimana, Mas Anas? Contohnya, jika ada orang yang tidak dalam manajemen keuangan, masuk dalam bidang. Oke, contohnya orang itu menguasai dalam bidang keuangan, jadi dimasukkan di dalam bendahara. Prinsip wewenang dan tanggung jawab. Ada yang tahu? Oke, Mbak Novi. Setiap orang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas masing-masing. Setiap orang itu memiliki wewenang dan tanggung jawab. Contohnya, Ketika saya menjadi sekretaris, jadi tanggung jawab saya pembukuan. Oke, contohnya Novi sebagai seorang sekretaris, berarti dia harus bertanggung jawab atas tugas yang Novi terima atau Novi laksanakan. Itu yang kedua. Prinsip yang ketiga, tertib dan disiplin. Apa itu? Oke, Mbak Lucia. prinsip tertib dan disiplin merupakan prinsip yang memiliki kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan tugas dan perannya. Prinsip ketaatan dan Kepatuhan dan ketaatan. Iya, kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya apa,
keadilan dan kejujuran, yaitu perlu ada keterbukaan secara bersama-sama dari tercapaian hasil pekerjaan yang sudah dilakukan untuk membina motivasi kerja yang sungguh-sungguh dan serta jujur dalam bekerja yang perlu dikembangkan reward sesuai perannya. Oke, betul sekali. Jadi dalam manajemen perjalanan tari juga harus memegang prinsip keadilan dan kejujuran. Sebagai seorang pemimpin, itu harus adil terhadap siapapun, ya. Tidak membeda-bedakan kamu dari seks ini, kamu seks itu, ya. Tetap harus berperilaku adil. Dan jujur satu sama lain saling terbuka. Apalagi ini tentang manajemen perjalanan, ya. Tidak akan berjalan lancar kalau satu sama lain tidak jujur atau tidak terbuka. Ya, contohnya bendahara keluarkan uang berapa harus ada laporannya. Itu berarti kan menerapkan prinsip kejujuran. Nah, seperti itu ya. Sampai sini paham? Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Mengenai fungsi manajemen pergelaran tari ada 4. Apa saja? Planning atau perencanaan. Ada yang tahu tahap perencanaan ini ngapain saja? Yuk, yang tahu. Oke, Mas Zaki. Fungsi perencanaan atau planning itu penyusunan langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Merencanakan langkah-langkah tujuan yang akan diterapkan. Jadi di dalam perencanaan, namanya saja perencanaan, pasti di dalamnya kita merencanakan sesuatu, apalagi pergelaran tari. Temanya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, ini di tahap planning kita laksanakan. Organizing, silakan Mbak. Organizing adalah proses pengaturan, penetapan susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang seseorang dalam kegiatan. Contohnya, saya sebagai pimpinan produksi memilih seseorang untuk menjalankan tugas tertentu demi keberhasilan pergelaran tari. Ya, betul sekali. Jadi di tahap organizing ini mengeplotkan atau membagi orang-orang yang ada atau sumber daya yang ada ke bagian-bagian yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian yang ketiga ada activating atau pergerakan. Apa itu fungsi activating atau pergerakan? Silakan Mbak Meliana. Fungsi pergerakan atau activating adalah usaha tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahannya mengetahui tugas dan tanggung jawab. Contohnya seperti pimpinan yang menginspirasi bawahannya untuk selalu bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oke, betul sekali. Jadi pergerakan ini menjalankan tugas ya Mbak Mel. Menjalankan tugas sesuai dengan bidang atau job desk-nya. Sebagai pimpinan juga harus memberi motivasi ya supaya anak buahnya selalu semangat menjalankan tugasnya masing-masing. Fungsi yang keempat yaitu fungsi controlling atau pengawasan. Apa itu fungsi pengawasan? Oke, silakan Mbak Cili. Pengawasan atau controlling yaitu fungsi dan tugas pimpinan untuk mengetahui sampai di mana program atau rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan. Contohnya misal pimpinan produksi mengecek sampai di mana rencana yang telah dilaksanakan setiap harinya. Misal hari pertama pimpinan produksi mengecek apakah sudah ada rancangan dari sutradara sampai rencana yang telah direncanakan itu dilaksanakan semua. Ya, bagus, betul sekali. Controlling itu pengawasan. Sampai mana targetnya berjalan? Apakah ada kendala atau tidak? Solusinya bagaimana? Ini fungsi pengawasan.
dalam panitia tim produksi? Nena ya? Ya, silakan Mbak Nena. Tim produksi terdiri dari pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan, dan marketing. Oke, kira-kira tim produksi ini tugasnya apa? Yang kedua ada host manager. Host manager itu apa saja? Oke, Mas Devan. Host manager ada 1. Keamanan, 2. Akomodasi ketika transportasi, 4. Seleksi gedung, 3. Konsumsi. Oke, garis besar tugasnya? Untuk tugas host manager itu menyediakan semua perlengkapan saat pergelaran hari. Ya, menyiapkan perlengkapan saat pergelaran hari. Misalnya seksi gedung, berarti menyiapkan pertunjukannya dari sewa sampai menyiapkan segalanya. Kemudian yang terakhir ada tim artistik. Apa saja di dalam tim artistik? Reva, Yang pertama itu ada sutradara, ada pimpinan artistik, ada stage manager, ada tata panggung, tata busana dan tata rias, ada tata musik, tata suara dan tata cahayaan. kalau kata musik dan tata suara, apakah itu sama Mbak Reva? Tidak, kalau tata suara itu seseorang yang mengatur sound system, kalau tata musik itu seseorang yang membuat aransemen musik untuk pertunjukan. Oke, nanti kalau penata musik berarti orangnya ya, komposernya. Tapi kalau penata suara menurut Mbak Eva itu yang ngurusin bagian sound systemnya. Oke, bisa jadi. Kalau tata panggung itu yang seperti apa Mbak? Tata panggung itu seseorang yang membantu pemain untuk mengurusi properti yang ada di panggung. Contohnya? Contohnya, semisal penari dengan tema yang kayak tadi, terus kita kan harus membutuhkan properti rumput-rumputan. Nanti ada seseorang yang membantu menata rumput-rumputan tersebut di atas panggung. Oke, jadi bukan penarinya yang menata sendiri ya? Jadi ada panitianya sendiri. Ada gambaran teman-teman? Ada. Jadi panitia manajemen pergelaran tari itu ada 3 tim. Yang pertama tim produksi, house manager, dan tim artistik. Sebelum masuk ke video pembelajaran, adakah yang mau ditanyakan? Oh, Mbak Arina mau tanya, silakan. Di manajemen, kalaupun ada, boleh ceritakan. Apakah Bumi Pernah mengikuti sebuah manajemen pergelaran tari? Pernah. Ketika saya kuliah ada materi atau mata kuliah tentang manajemen pergelaran tari atau manajemen produksi. Di dalamnya saya menjadi seksi acara. Jadi saya harus mengatur acara pertunjukan yang nanti kita saksikan dari awal sampai akhir pertunjukan berlangsung. Selain itu saya juga pernah mengikuti manajemen di kepanitiaan lain selain di kampus, di UKM, di sanggar atau di kegiatan yang lain. Seperti itu Mbak Arina. Dapat meninggalkan ruangan di saat pertunjukan selesai atau di saat pergantian penampil. 6. Dilarang membawa makanan dan minuman apapun di dalam ruangan. Kuning urip, sing ngati-ngati bakal selamat, sing sembrono bakal cilaka.
megahnya tarian di sebuah panggung, ada lampu yang menyorot satu penari saja, yang lain gelap. Kalian lihat tadi? Ya. Suasana marah, suasana tegang, lampunya berubah menjadi warna merah, warna biru, kemudian ada asap. Itu semua berkat panitia manajemen yang ada di belakang layar. Kalian harus bisa memecahkan masalah yang ada di sini. Sudah ada petunjuknya, kalian baca ya. Petunjuk 1, petunjuk 2, petunjuk 3, kalian baca. Kemudian kalian diskusikan bersama teman satu kelompok kalian. Ada pertanyaan? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bagian kerja ya? Ya? Contohnya apa? Ditambahkan contoh realnya. Oke, semuanya kita persiapan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Salsabila dan Ratri. Kemudian ada Novi Ramdhani, ada Dian Apriani Ningsih, lalu ada Melia Nutari Yuda, Diana dan Revalina Sitentari. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada prinsip manajemen perjalanan tadi, yaitu pembagian kerja. Prinsip penempatan orang sesuai dengan keahlian dan minatnya. Penempatan karyawan harus disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki, bukan berdasarkan faktor emosional atau faktor non teknis. Contohnya, Rina merupakan seorang fotografer, maka dalam kepanitiaannya
apa? Salsa. Salsa apa, Jin? Ada dua suara, salsa sama adin, tapi yang banyak suaranya yaitu Mbak Salsa. Berarti Mbak Salsa yang akan menjadi pimpinan produksi dan akan memimpin rapat pada pembentukan panitia hari ini. Silakan Mbak Salsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memilih saya untuk menjadi pimpinan produksi pada kegiatan yang akan kita buat bersama. Kita akan buat kepanitiaan dan saya akan menjadi kalian semua, beberapa dari kalian untuk menjadi panitia dalam perjalanan tadi. Di dalam perjalanan tadi kan sudah dijelaskan kalau dari kegiatan ada tim produksi, host manager, sama tim artistik. Yang pertama dari produksi, pimpinannya itu saya sendiri, saya sendiri lagi, dan sekretarisnya saya pilih Afifa. Saya minta tolong Afifa untuk mencatat nama-nama anak yang akan saya pilih. Kemudian ada bendahara, saya pilih Reva. Kemudian seksi dokumentasi saya pilih Sakti Kusuma. Kemudian seksi publikasi saya pilih Noval. Seksi pendanaan saya pilih Damahiana. Tiketing saya pilih Meliana. Kemudian ada host manager, keamanan saya pilih Devan. Akomodasi saya memilih Ainal. Konsumsi saya memilih Novi. Transportasi saya memilih Farhan. Seksi gedung saya memilih Anas. Kemudian yang terakhir ada tim artistik. Sutradara saya memilih Gita Mistianise. Pimpinan artistik itu Jiri. Stage manager itu Dian. Penata tamu itu Ibnu dan Farhan. Penata cahaya itu Friska. Penata rejim busana itu Putri dan juga Hanifah. Penata suara Nisha dan penata musik adalah Zaki Moreno. Terima kasih. Selanjutnya kita akan rapat tentang perjalanan tari yang kita akan buat bersama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah materi kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, guru akan memberikan soal post test. Kalau di awal tadi pre-test, di akhir berarti post test. Sebelum diakhiri, guru makanya apa yang sudah kita dapatkan pada materi pembelajaran hari ini? Mengerti tugas-tugas dalam manajemen perjalanan hari. Ya, mengerti tugas-tugas dalam kepanitiaan manajemen perjalanan hari. Selain tugas-tugas, prinsip-prinsip, pembuatan kepanitiaan. Ya, jadi kalian hari ini telah mencapai tujuan pembelajaran dan bisa menganalisis prinsip-prinsip manajemen perjalanan tadi. Kemudian prinsip manajemen perjalanan tadi. Juga kalian tadi sudah bisa mengkategorikan kepanitiaan dalam perjalanan tadi. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa? Jadi kesimpulannya pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui tentang pengertian dari manajemen, terus cara menyusun kepanitiaan dalam manajemen perjalanan tari, fungsi-fungsi dari manajemen, terus habis itu juga prinsip-prinsip dari manajemen perjalanan. Ya, jadi
perbuatan. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Mas Devan sebagai ketua kelas dipimpin kedua. Siap, doa mulai. Doa mulai. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan semuanya. See you. Demikian video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.